Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Ahmad Zabidi ingkang estu kaula taklimi. Para pejabat yang berkenan hadir, di panggung hadir Bapak Dandim yang awal saya dari Sampip itu bersama anak-anak MSP, Mas Andri dan kawan-kawan. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, anak-anakku hadroh, wabil khusus Gus Wahid Bolo, muga-muga bojone mateng meneh. Soho kaum muslimin wal muslimat jamaah ingkang kersa rawuh wonten acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuku miri kleru mrico, saya datang ke Wonosari dengan membawa tresno. Tidak akan mungkin acara malam hari ini terlaksana kecuali dengan adanya cinta. Saya selalu mengatakan, cinta yang berawal dari hati, cinta yang berawal dari mata, hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan berakhir sampai mati. Demikian juga cinta kita kepada Kanjeng Nabi, cinta yang didasarkan bukan karena pandangan mata. Karena kalau cinta harus dimulai dari mata, maka selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah Ta'ala. Cinta yang didasarkan kepada mata tidak akan pernah mencintai kepada baginda. Tetapi cinta itu berawal dari hati. Maka saya selalu mengatakan kepada mbak-mbak, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Maka sebagai salah satu bentuk cinta itu apa? Kiai datang, degannya pun ikut datang. Karena wujud cinta. Tarik sis. Gigi, iya ini ganteng pagi ini pink. Yo rada itu cedak cangkemku ngono Pak. Iki ini cedak. Jadi manggake monggo kiai ngono piye meneng wit lah. Angel. Bapak Ibu rahimakumullah. 2 hari ini saya dikejar-kejar wartawan berkaitan dengan komentar saya memberikan tanggapan dan respon terhadap seseorang yang menghina seorang habaib, tepatnya guru kita semuanya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya memberikan respon dan tanggapan itu karena perintah para guru yang merasa gerah terhadap apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi itu tidak hanya merupakan aset Indonesia, tapi aset dunia. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan presiden Jamaah Thariqah An-Naqsabandiyah dunia. 1. Yang kedua, posisi beliau sebagai sekjen ulama sufi sedunia. Yang ketiga, posisi beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika ada orang menghina Habib Lutfi, ini mohon maaf rentetannya panjang. Rentetannya panjang. Kau ndang munggah panggung ben rawi-rawiri. Ini mau numpak jeep wau nih. Oh, pasukan jeep sing kapal pulau wau nih. Saya ulangi, ketika ada orang menghina Habib Lutfi, berarti menghina beliau dalam banyak posisi. Supaya adik-adik yang kecil ini tahu siapa Habib Lutfi. 1 nggih, beliau Presiden Jatman, Jamaah Jamiyah Ahli Thariqah An-Naqsabandiyah. Tidak hanya Indonesia, dunia. Niku presidennya Habib Lutfi. Yang kedua, beliau Sekretaris Jenderal napa? Ulama sufi sedunia. Yang ketiga, beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Jokowi. Yang keempat, beliau Panglima Besar Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Kulo santrine Habib Lutfi. Saya muridnya Habib Lutfi. Bahkan nyuwun sewu, kulo dulure Habib Lutfi. Kenapa? Karena istrinya Habib Lutfi, Mama Salmah, itu sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Saya dan Mama Salmah, istrinya Habib Lutfi, sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo, yang mempunyai bapak Anom Besari di Madiun, punya bapak Abdullah Mursad Tukum di Kediri, punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo. Saya dengan Mama Salmah satu nasab.
Artinya apa? Ada kedekatan antara saya dengan Habib Lutfi. Ketika peristiwa penghinaan kepada Habib Lutfi ini muncul, saya konsultasi sama beliau. Beliau hanya menjawab, Miftah, kamu sebagai anak lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka kemudian saya memberikan respon terhadap orang yang berani menghina Habib Lutfi. Kenapa? Sederhana. Innallah harramal jannah ala man dolama ahla baiti. Allah mengharamkan surga bagi orang yang dolim kepada ahlul bait. Satu. Disebutkan lagi, la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai kami para ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi. Dan yang membenci ahlul bait itu adalah orang munafik dan orang durhaka. Maka gara-gara ini saya respon. Saya nggak ada urusannya dengan Nikita Mirzani yang dia bilang lonte. Ini cangkem bosok. Saya yang biasa pengajian di Sarkem kepada mbak-mbak PSK, saya belum pernah memanggil mereka PSK. Saya belum pernah memanggil mbak-mbak Sarkem dengan istilah lonte. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak lonte rahimakumullah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Sementara orang ini berani menyebut Nikita Mirzani, Niki lonte nyuwun sewu. Ini kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak berakhlak, kata-kata yang tidak beretika. Nyuwun sewu. Kalau toh bener umpamane Mbak Nikita Mirzani niku lonte, niki hibah. Kalau kemudian salah itu fitnah. Saya selalu menyampaikan apa? Ketika ada orang punya masa lalu jelek, kamu duduk bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi untuk menata kehidupan berikutnya yang lebih indah, betul? Betul ngaten. Lah ana wong elek niku ora usah menceritakan keburukan di masa lalunya, tapi duduklah bersamanya, dampingi dia, temani dia untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah. Kudune ngoten. Maka saya tidak pernah melihat orang itu gara-gara keburukannya. Satu saat saya marah, Duk. Kenapa? Ada teman saya membuat postingan gambarnya, fotonya Julia Perez seksi, padahal orangnya sudah mati. Saya marah. Kenapa saya marah? Ini orangnya sudah mati. Barangkali sudah diampuni oleh Allah, masih kamu umbar aibnya. Apa kata Imam Syafi'i? Mohon maaf. Apa kata Imam Ali? Ketika di malam hari kamu melihat orang bermaksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak pernah melihat. Lah bengi ana wong mabuk, ketemu keesokan harinya, jangan kamu katakan dia pemabuk. Kenapa? Karena malam hari itu barangkali Allah telah mengampuninya. Jadi nyuwun sewu, kalau kemudian ada seorang PSK, kamu ketemu dengan dia, jangan katakan dia ahli zina. Kenapa? Barangkali malam itu Allah sudah mengampuni perzinaannya. Jangan pernah menghakimi orang. Maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tapi kalau kita salah, mohon maaf kita bela-bela. Maka bapak-bapak hati-hati dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu perempuan. Wong wedok dilawan. Ora iso. Sangel, angel. Eling-elingan Pak yo. Wong wedok kuwi lak dilarani ora tau lali. Tapi lak nglarani ora tau kelingan. Yo wedok. Mila wong wedok niku bedane karo wong lanang siji. Wong wedok itu kalau nangis yang ditutupi apanya, Nduk? Mulutnya. Tapi kalau cowok menangis yang ditutupi matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosanya paling banyak berasal dari mulut. Betul. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok tahu dosa yang paling besar dari cowok adalah berangkat dari matanya. Mila jenengan persani wong lanang. Wong lanang niku kurang ajar. Ning dalan delok wong ayu, wow. Mulai ketemu bojone, weh. Lah delok wong ayu, wow, wow. Delok bojone ning omah, weh. Maka kalau menangis ditutup matanya. Yang saya curiga itu ada cowok nangis ditutup mulutnya. Nah, aku curiga. Jangan-jangan bentuknya lanang tapi isinya wedok. Sangel gitu Pak. Ketok iki, ketok iki. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, atas dasar itulah saya membela Habib Lutfi. Habib Lutfi tidak minta untuk dibela. Kenapa? Karena kemuliaan seorang Habib Lutfi tidak akan luntur gara-gara hinaan seorang Mahir At-Tuwailibi. Nggak akan hilang. Tetapi sebagai murid, tetapi sebagai anak, tetapi sebagai santri, saya wajib membela kehormatan guru saya, betul? Karena kemudian apa? Al ilmu bila saya kan fasaihu seton, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Apalagi sekelas Habib Lutfi, maka saya nggak terima. Malah saya dibilang dasar Miftah pansos. Please deh. Kalau saya pansos itu lucu, lucunya di mana? Dia followernya hanya 46.000, saya 1,5 juta, bro. Sombong amat. Yang ada itu yang followernya sedikit, pansos kepada yang followernya banyak. Yang followernya banyak kok pansos kepada yang followernya sedikit. Situ waras. Maka saya bilang, gak ada pansos. Wallah, semata-mata yang saya bela adalah kehormatan guru saya. Cukup sampai di situ. Kalau kemudian dikatakan, apakah Gus Miftah menghormati semua habaib? Ya. Karena habaib itu adalah ahlu baitul Mustafa Tuhuri. Mereka orang-orang yang suci. Mereka duriahnya Kanjeng Nabi. Kok kadang-kadang Gus Miftah berbeda pendapat dengan habaib? Iya, karena saya punya konsep al-hormatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat.
Semua habaib saya hormati, tapi belum tentu saya taati. Tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa Kanjeng Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Lau anna Fatimah binti Rasulullah syarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi juga berpotensi berbuat maksiat karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada habaib, termasuk kepada Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Kalian nggak boleh. Saya benci dengan Habib Rizik. Lah kamu bukan Habib kok membenci Habib, goblok. Kamu boleh cinta dengan habaib satu, tapi jangan pernah membenci habaib yang lain. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Tawene contoh sing gampang. Bu, bedone hormat karo taat. Ibu-ibu isuk masak, mateng, bojone macul, diceluk, "Pak, ayo sarapan." Bojomu jawab, "Kula sarapane mangke mawon, Bu, jenengan mang sarapan riyin." Lah jenengan paham dalil niki, maka Anda akan menjawab, "Boten, Pak, kula ngenteni jenengan." Begitu jenengan jawab boten dikongkon karo bojomu, Anda tidak taat. Tetapi tidak taatmu karena hormatmu kepada suamimu. Orang kok sak wang sulih, "Ayo Pak sarapan." "Wes Ibu dhisik." "Oke." Kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah luwih parah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, niki dunyane jek panas, Indonesia niki jek panas. Saya dibilang Gus Miftah lebih membela Nikita Mirzani dibandingkan membela Habib Rizik. Membelanya dari mana? Saya pansos dari mana? Kulo niku kenal Nikita Mirzani sudah 2 tahun yang lalu. Ketika saya diundang acaranya Kuya sama Nikita Mirzani. Kan gua artis. Sombong amat. Kulo men kenal. Kenapa kemudian dengan orang-orang yang dianggap jelek itu saya dekat? Karena selama ini orang-orang baik itu egois. Orang-orang baik itu egois. Wong elek karo wong apik niku luweh egois wong apik. Orang jelek selalu memandang orang baik dengan mengatakan, "Aku pengen iso apik kaya wong kae." Tetapi orang baik ketika melihat orang jelek selalu mengatakan apa? Dasar wong bosok. Egois. Orang baik itu egois. Saya pernah duduk di kafe nunggu anak-anak pengajian bersama Mbak Elsie. Elsie itu pemandu karaoke. Kalau di daerah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di daerah Surabaya namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Kalau aku ya tahu itu bang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu ada orang ngaji lewat, mbak-mbak itu bilang apa? "Ya Allah Gus, kula izin." Lah ngapa nduk? Niko bengi-bengi mangkat ngaji malah kula maksiat teng mriki. Itu ahli maksiat. Begitu ada orang baik mereka malu. Saya pengen seperti mereka Gus. Mereka ngaji saya bermaksiat. Subhanallah. Saya saat itu langsung ngelus dodo ini bojoku. Ya Allah. Lah ya masa dodomu. Iki lho bakul wedang wirawiri wae. Iki lan wong ngaji mbok yo meneng ngono apa to iki. Sengit ya aku. Kowe lak sampai liwat peseme tak grantol cangkemmu lho. Ono wong ngaji kok wirawiri. Kamu cari muka ya? Atau jangan-jangan kamu naksir adik-adiknya ini? Iya. Sorry ya, kamu sama adik-adik itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Angel. Ini kalau anak-anak hadrah ini jomblo visa pilihlah. Insya Allah aku sesuk mlebu surga, bocah-bocah hadrah tak ajak mlebu surga. Neng ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrawan tok. Keteplak. Sakele. Jadi aku karo Gus Wahid kelon karo bidadari, awakmu mau selawatan. 2000 teh kene kelon. Angel temen tuturanmu. Kamu jangan maju-maju mundur dikit. Kenapa cantiknya kelewatan nih? Lah iki bocah-bocah Bantul tekan kene. Niki pengawal kula teng Yogyakarta, namanya Laskar Ora Aji. Laskar Ora Aji. Jadi niki rupa-rupa wong susah ra ini kaya kotak infak toh.
Kiai kalau sing ngawal tekan dhisik kiai ini goblok kok cacah iya. Telat, Bro. Ya Allah. Jadi nyuwun sewu. Saya duduk dengan mbak-mbak itu yang dianggap jelek. Begitu melihat orang baik mereka mengatakan saya malu, Gus. Mereka berangkat ngaji malam-malam saya di sini ngelsi. Ya Allah. Sementara saya pernah ngajak para ustadz, para kiai jalan di depan kafe. Begitu melihat mbak-mbak seksi, apa kalimat yang keluar dari mulut kiai? Oh, dasar bosok ahli maksiat. Lho iki kepiye to? Jadi orang baik itu egois. Orang baik itu egois. Maka orang yang sabar kayak saya menemani ahli maksiat atau bahkan yang mereka sebut londe dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu kok. Dan saya meyakini mereka itu tidak akan pernah menjadi londe selama-lamanya, menjadi PSK selama-lamanya. Kalau tahu mereka pengen jadi PSK selama-lamanya, mohon maaf tamunya sing emoh. Lah tua ya emoh kok. Padha karo bocah hadung men rabi karo rondo tua ya emoh. Lah kowe rabi karo rondo tua kowe sama mati dhisik le. Kan kamu berpotensi keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Tapi apa boleh. Umpama kowe sok kepepet rabi karo rondo banggalah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Angel. Lah dengan ahli maksiat saja kita tidak boleh mencaci, apalagi dengan habaib, apalagi dengan Kanjeng Nabi. Makanya saya protes keras terhadap Presiden Prancis Macron. Gara-gara menghina baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya protes duluan, Bu. Bahkan saya nyindir Pak Jokowi. Karena saya punya prinsip, wani milih, wani nagih. Saya milih Pak Jokowi, saya nagih Pak Jokowi. Waktu itu saya bilang apa? Dear Pak Presiden, Pak Jokowi, Indonesia negara besar. Dengan komunitas muslim 87,9%. Dari 270 juta jiwa di Indonesia. Ini Presiden Prancis menghina Islam. Kenapa kok Anda diam? Alhamdulillah seminggu kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan statement. Apa? Mengecam Presiden Prancis. Kejadian tentang Prancis itu ngeten, supaya jenengan wong desa niki paham. Memang desa toh. Mosok ngomong wong kutho. Napa, Bu? Wonogiri. Oh, kowe Wonogiri kowe. Oh, pantesan cangkem ombo. Apal lah Wonogiri ceru wewete kaya ngene iki apal lah. Kula tak takon, Pak, lanang karo wedok esuk matine dhisik pundi? Lanang karo wedok matine dhisik pundi? Lanang li. Buktine apa? Sak nggon-nggon jumlah rondo mesti luwih akeh daripada jumlah udah. Napa wong lanang cepet mati soalé stres pikir bojone cerewet kaya wong Wonogiri kalau. Atar ya. Ayo kula iki takoni, Gus Miftah kula tak takon, napa? Kenapa sih istri-istri di sinetron Indonesia itu kok sabar-sabar? Tak jawab lah iya, mereka dibayar kok. Mila lah awakmu pengen bojomu sabar, gampang, bayar. Kowe yo lucu bayar bojo malah njaluk susu. Bayar bojo kok njaluk susu malah kaya lonte lele iki piye ta? Ya, kula niku ngomong Mbak PS kan kula ngomong tenanan Pak. Mula dilonte-lontekke kaya bahasa ngoten niku kula ora seneng. Wong kula niku juga ada cerita lucu. Sampai pengajian saya di klub malam itu mau diangkat menjadi film layar lebar. Jadi berbicara tentang dulu Gus Miftah mulai pengajian di klub malam. Jadi kula niku ada cerita kata dan lucu-lucu nih kok. Ono Bapak PSK pengajian kula pengen waktu. Coba kamu ngomong apa? Saya mau curhat Kiai. Ya, apa? Kemarin saya terima tamu Kiai. Nah, begitu saya masuk kamar adzan subuh. Mau mulai bercinta dengan tamu saya adzan subuh. Terus gimana? Saya bilang sama tamunya, "Mohon maaf ya Om, adzan subuh pending dulu." Tamunya takon, "Lah kenapa harus pending?" "Saya malu wong sebulan sekali pengajian dengan Gus Miftah." Padahal mun wudo, akhirnya pending Mbak menanti adzan subuh. Begitu adzan subuh rampung, tamune kondo, "Mbak, jenengan tak bayar tapi ora usah kelon." "Lah napa Mas? Aku yo isin wong aku yo jamaah Gus Miftah." Ketoke si Tom ki wong iki. Di si Tom. Oh, kayak Tom karo Jerry. Ya ngono ora apa-apa. Islam di Indonesia itu antik tenan wis. Wong Islam Indonesia itu antik ngene lho, delan ya. Islam Indonesia iki luwih antik daripada Islam Timur Tengah. Islam Indonesia iki nyuwun sewu ketoke buka aurat tapi salat. Niki kita mirjani iki ya salat. Dewi Persik senajan to wonge seksi, ya seneng Maulid Nabi. Itu Islam di Indonesia. Buka aurat tapi ya salat, tapi ya selawat. Beda karo wong Timur Tengah. Timur Tengah kan nutup aurat tapi oke sing ora salat. Lho, bedane ngono kuwi. Indonesia niku antik, ketoke preman, tetapi nyuwun sewu anake juara MTQ niku biasa. Ketoke gaweane remi, gawe pondok niku nggih wonten, ya teko itu. Ya wong ya teko iki. Ya ora apa-apa. Tom. Ketoke remi tapi gawe pondok yo oleh-oleh mawon. Biasa ya le. Ketoke gawe pondok tapi yo ngelesi niku yo ono. Ya Allah, ayo beli nek panggung beli. Nah, ini sahabat saya dari Bali. Kalau ingin ngaji tentang Bali. Ngomong Bali itu kalau ketemu kulo senang banget. Gus Miftah namanya saya kasih nama Bali ya siapa? Mereka nambahin gede, pasek, macam-macam. Saya kalau di Bali dipanggil Gus Miftah Emanuel gede. Angel pincen gede kok angel kopi kita. Menghina. Pengajian karo kiai viral gelasnya kopi koyo angkringan.
Tom. Ya, gelas angkringan 1.500-an. Tapi kalau saniki musim pilkada ngoten iki, kula sering ngombe es teh manis. Tapi kula ngomong kalau bakule, tolong es teh manisnya jangan diaduk. Kenapa? Biar manisnya di akhir. Karena saya sudah enek dengan pejabat yang manis di awal. Pas ya, cangkemku pas ya. Iki Rana calon bupati tadi. Ono gebuk cangkeme kok. Calon bupati rasa melu-melu nggih. Ngaji mawon. Apa bedanya pilkada karo pilkab? Kan bedanya tipis. Bedanya tipis. Pilkab niku lak lali dadi. Tapi lak pilkada dadi lali. Dancuk. Guayane larepe ngaji, larepe pemilu sowan kiai melu ngaji. Begitu dadi lali. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku dong salam kaya laos? Lah masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguan dhisik dhewe. Kurang ajar kok. Untung ora teko. Untung teko mong si Tom. Ya niku apa-apa tamu nggih pondok bengi remi ceki niku apa-apa. Kula kelingan nggih, tapi remi-remi tapi rasa judi. Zaman Kapolresnya di sini dulu Pak Ihsan Amin, kula niku nate disuruh ke penjara di Polres. Soalnya napa ono Pak Haji main judi ditangkap karo polisi. Delalah bulan Ramadan. Lah kula keng teko, Gus tolong dikandani, Haji kok malah remi. Tak jawab, Haji kok malah judi. Ora apa-apa kan hajingan. Akhirnya kula parani tak takoni, Pak Haji, jenengan iki pripun? Ramadan malah remi. Lah nunggu sahur ya Gus. Ramadan kok malah judi, nunggu sahur ya Gus. Menang apa kalah? Alhamdulillah Gus menang. Kok sakit nggih berkah Ramadan. Ya Allah, kuwi lho, bakule wedang iki giyebuk to cangkrane. Wira-wira sok seksi. Gelasku gelas angkringan. Gue cangkir sing apik ngono Tom. Wis pengajian murah dinyang. Angel. Muga-muga Pak Tom panjang umur nggih. Dadi wong sak donya mati si Tom urip dhewe. Gelas angkringan rono kipas angin. Kan aku sumuk. Hei, kipas angin, Bro. Iki golek kipas angin ra meneng bae ning kono. Iki. Sematur nuwun Banser. Ya Banser tak kandhani, saja benci Habib sapa wae, kabeh menghormati, senajan kowe ra taat. Aku karo Habib kabeh dadak. Habib saya Habib Lutfi kabeh Habib novel. Pokoke aja nganti duwe sengit karo duriyae Kanjeng Nabi. Lah sengit karo sing go baki kira apa-apa. Lah wira-wiri kowe ra didumiok ya ora. Sangel lah. Muga sarunge mlotrok. Tak ceritake kejadian teng Prancis niku. Tapi mergo kula ngelak ngombe dhisik. Matamu ngombe kok tarik iki. Oh, bosok. Ngombe degan kuwi disedot ora ditarik, goblok kok kowe. Ngombe degan kok ditarik. Angel. Iki Pak Dandim ya, Dim. Ngombe kopi ku, Dim. Ayo, ngombe kopi, Dim. Tapi gue mau Pak Dandim, pejabat di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Oh, ada rasanya namun tidak pernah dipertimbangkan keberadaannya. Iya. Beda, lah cowok di mata cewek, ya padha karo gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit. Sing disalahke sapa, Nduk? Gula. Goblok, gawe kopi ora ono gulane. Tetep wong lanang sing salah. Begitu gawe kopi kayak gula kemanisan. Sing salah sapa? Tetep gula. Gawe kopi kelegen. Wah, itulah cowok di mata cewek. Belas ra ono benere tak kandhani. Mila aja sekali-kali duwe masalah karo wong wedok. Wong wedok ki ahli sejarah tak kandhani. Wong wedok dilawat. Bu, jenengan seneng ngombe madu napa mboten? Tak wenehi carane mbedake madu sing asli karo sing palsu. Madu kayak nang dhuwur meja dirubung semut palsu, kuwi berarti gula. Madu lebokno botol diocak-ocak iso kuwi berarti banyu. Lah, Bapak nggih ngono. Tapi lan jenengan nggawa madu mulih bojomu nesu kuwi asli. Kuwi asli. Andane ya. Tapi ora mungkin aku lo tergoda ora mungkin. Emangnya aku codot. Padake si Tom. Tom, bojomu pira, Tom? Oh, agih. Kok nganggo agihan ki lho, garangan iki. Kuwi bojone kuwi. Cie-cie ngomong isi mergone ngarepe bojone. Rupamu, Tom. Ingat ya, Tom, jangan nikah lagi. Gus Miftah selalu mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di depan kamera. Kalau bojoku nonton, nak mau jaraku. Diulang, tadi ini status WA. HP ini cross yang gaya. Ya Allah, saudara Nabi Muhammad. Kipas angin ini diri meneng wae to, Didi. Tom, kipas angin, Tom. Tak golek
kan dhisik lho kere kiri. Apa kan tamu enggak panggung cangkemmu nyebuli aku. Apa lho Gus, apa? Cangkem tamu nyebuli. Ale ngambune petik. Tak critake teng Prancis niku supaya awake dhewe lak tresno karo Kanjeng Nabi ki tenanan. Ngopo kok kudu tresno karo Kanjeng Nabi? Senajan kula yo kepanasan tenan. Para aku datang ke sini dengan membawa cinta. Cintaku padamu itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nu yo sumuk tenan iki. Sing salah ki ora Habib, sing salah ki ora polisi, sing salah ki ora buruh, sing salah ki ora wong sing demo, sing salah ki bakul sate. Lah ngopo sing gerah wonge sing dikipas sate ini goblok. Gini apa betul? Wong sing sumuk bakul kok sing dikipasi sate ini iki. Acara selanjutnya pasang kipas angin. Apa lara lagi kipas, hitam yang kiri disetrum. Nek lak murah dhewe.